semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Puji Rahayu, mahasiswa IIK Strada Indonesia, NIM 2011 B0039. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transplantasi dalam tubuh manusia. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransplantasi darah yang mengandung nutrisi, bahan sisa metabolisme, hormon, zat kekebalan tubuh, dan zat lain ke seluruh tubuh. Sehingga tiap bagian tubuh akan mendapatkan nutrisi dan dapat membuang sisa metabolismenya ke dalam darah. Selanjutnya adalah komponen sistem kardiovaskular. Komponen sistem kardiovaskular ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jantung sebagai organ pompa. Jantung adalah organ seukuran kepalan tangan yang berguna untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Organ ini adalah bagian utama dari sistem peredaran darah di dalam tubuh setiap orang. Jantung berisi 4 bagian utama yang terbuat dari otot dan digerakkan oleh impuls listrik. Otak dan sistem saraf adalah elemen membuat jantung berfungsi dengan normal. Fungsi jantung. Fungsi jantung dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah menampung darah yang beroksigen dari paru-paru. Yang ketiga adalah jantung menyediakan dan mengalirkan oksigen darah ke seluruh tubuh. Yang terakhir yang keempat, serta membersihkan tubuh dari hasil metabolisme atau karbon dioksida. Bagian-bagian jantung. Bagian-bagian jantung ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah perikardium. Jantung terletak dalam rongga bersih cairan yang disebut rongga prekardial yang berfungsi menghasilkan cairan serum untuk melumasi jantung selama berdenyut. Yang kedua adalah serambi. Bagian yang juga dikenal dengan sebutan atrium ini merupakan bagian jantung atas yang terbagi menjadi bagian kiri dan kanan. Yang ketiga adalah bilik. Sama halnya seperti serambi, bilik atau ventricle merupakan bagian dari jantung yang memiliki dua sisi kanan dan kiri. Keempat adalah kutub. Bagian lain dari jantung adalah kutub yang terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kutub trikuspid bertugas mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang kedua adalah kutub pulmonal, bertugas mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Ketiga adalah kutub mitral, bertugas mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Yang terakhir adalah kutub aorta, bertugas membuka jalan bagian darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta, atau arteri terbesar dari tubuh. Kelima adalah pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat di jantung, yaitu arteri, vena, kapiler. Yang keenam adalah siklus jantung. Siklus jantung terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama adalah fase sintol. Fase ketika jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventricle. Yang kedua adalah distol. Fase ketika otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah di jantung. Komponen sistem kardiovaskular yang kedua adalah komponen darah sebagai pembawa materi oksigen dan nutrisi. Komponen darah merupakan alat pembawa krater pada sistem kardiovaskular. Volume komponen darah harus memiliki jumlah yang sesuai dengan rentang yang normal agar sistem kardiovaskular dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Komponen darah. Sel darah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah adalah sel yang paling melimpah dalam darah. Sekitar 40-45% volume darah terdiri dari sel darah merah. Bentuknya pun bermacam-macam, tetapi kebanyakan sel darah merah berbentuk seperti krem Bikov dengan bagian tengah yang rata mirip seperti mangkuk. Yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit.
Leukosit atau sel darah putih adalah salah satu komponen darah yang berfungsi untuk sistem kekebalan tubuh alias sistem imun. Leukosit normal orang dewasa berkisaran antara 4.500 sampai 11.000 mikroliter atau mcl darah. Leukosit berfungsi melacak dan melawan mikroorganisme atau molekul asing penyebab penyakit atau infeksi seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Yang ketiga adalah trombosit. Trombosit atau kepingan sel darah merupakan salah satu pemeran utama dalam proses pembekuan darah. Bila kadar trombosit di dalam tubuh kamu tidak mencukupi atau turun, bisa dipastikan proses pembekuan darah akan sangat terganggu. Fungsi trombosit dalam tubuh yaitu yang pertama adalah mencegah kehilangan darah, yang kedua adalah pembekuan darah, yang ketiga adalah melawan virus, yang keempat adalah mempermudah penyembuhan luka. Komponen sistem kardiovaskular yang ketiga adalah pembuluh darah sebagai media yang mengalirkan komponen darah. Komponen ketiga sistem transfer kardiovaskular adalah pembuluh darah yang terdiri atas anterior, kapilar, funal, dan vena. Masing-masing memiliki struktur yang berbeda sesuai dengan ukuran dan otot yang melapisi dinding pembuluh darah tersebut. Areta dan arteri besar memfasilitasi keluarnya darah yang berasal dari jantung. Tekanan dan elastisitas dinding pembuluh darah berfluktuasi sesuai dengan tekanan aliran menuju ke jaringan. Selanjutnya adalah jenis pembuluh darah. Jenis pembuluh darah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri atau nadi. Berfungsi sebagai jalur cepat aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah pembuluh darah vena atau balik. Berfungsi sebagai reservoir dan jalan untuk darah kembali ke jantung. Yang ketiga yang terakhir adalah pembuluh darah kapilar. Pada jenis pembuluh darah ini terjadi proses filtrasi dan absorpsi. Adalah fungsi sistem kardiovaskular. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah transportasi oksigen, nutrisi hormon, dan sistem metabolisme. Fungsi untuk sistem kardiovaskular adalah memenuhi kebutuhan sistem kapilar dan mikrosirkulasi. Komponen darah akan membawa oksigen ke glukosa, asam amino, asam lemak, hormon, dan elektrolit ke sel, kemudian mengangkut karbon dioksida, urin, asam laktat, dan sisa metabolisme lainnya dari sel tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah transportasi dan distribusi panas tubuh. Sistem kardiovaskular membantu mengurangi panas tubuh melalui serangkaian pengiriman panas oleh komponen darah dari jaringan yang aktif. Sehingga aliran darah jaringan yang aktif diregulasi oleh pengaturan suhu tubuh di medula spinalis setelah menerima panas dari pusat pengaturan suhu di hipotalamus. Kemudian menguralisasi aliran darah ke jaringan peripher sehingga menyebabkan terjadinya vasodilatasi dan vasokonstriksi pembuluh darah di kulit. Dengan demikian, panas tubuh akan keluar melalui kulit. Yang terakhir, yang ketiga adalah pemeliharaan keseimbangan cairan dan elektrolit. Sistem kardiovaskular berfungsi sebagai media penyimpanan serta transport cairan tubuh dan elektrolit. Kemudian substansi ini dikirim ke sel tubuh melalui cairan interstisial dengan proses filtrasi, diferensiasi, dan reabsorpsi. Sistem kardiovaskular memompa 1.700 liter darah menuju ginjal setiap harinya, agar sel-sel tubuh memiliki cairan elektrolit yang seimbang. Gejala gangguan sistem kardiovaskular. Gejala gangguan sistem kardiovaskular ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah nyeri dada dan rasa tidak nyaman. Yang kedua adalah dyspnea atau sesak nafas. Yang ketiga adalah sinkop atau pingsan. Yang keempat adalah edem atau kondisi membengkaknya jaringan tubuh akibat penumpukan cairan. Yang terakhir ada palpitasi, jantung berdenyut kencang. Jadi dari pemaparan materi tadi dapat disimpulkan bahwa sistem kardiovaskular merupakan sistem peredaran darah yang melibatkan organ jantung dan pembuluh darah. Jantung merupakan organ
berongga, dan berotot yang memompa darah melalui sirkulasi pulmonella dan sistemik arteri, membawa darah dari jantung ke pembuluh-pembuluh yang lebih kecil, lalu ke kapilar-kapilar, dan kemudian balik ke masuk jaringan vena, yang membawa darah kembali ke jantung. Baik, itu tadi pemaparan materi saya tentang sistem kardiovaskuler. Apabila ada salah kata, mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.